Selamat siang, perkenalkan nama saya Digimar Starigan dengan NIM 2303060075. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara Prodi Peternakan dari Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi pada ternak kelinci atau pada Ornithoglamus cuniculus ini kawannya. Berikut nanti beberapa tahap-tahapan yang akan dilakukan pada video anatomi dan fisiologi ini. Saya akan menjelaskan mengenai topografi pada organ dalam pada kelinci. Yang pertama itu ada hepar, warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Selanjutnya itu vesica palea, yaitu kantung empedu yang terletak pada hepar. Selanjutnya esofagus. Esofagusnya terdapat dari sini hingga ke sini. Selanjutnya ventriculus. Ventriculusnya di sini. Selanjutnya itu ada testinum halus agak merah. Selanjutnya itu ada cecum. Dan vesica urinaria, kantung kemih, trakea berbentuk pipa-pipa seperti selang gas, dan bronkus, umpus, pulmo, dan cor. Cor berwarna merah, agak merah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci, lebih tepatnya kepada hewan mamalia, di mana organ-organ pada sistem otak pada hewan mamalia terdiri dari beberapa, yaitu hemisfer cerebri. Yang selanjutnya itu fissura longitudinalis cerebri, yaitu lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Yang selanjutnya yaitu giri, lekukan pada permukaan cerebrum. Cerebrumnya ini, lekukannya ini. Yang selanjutnya itu sulci, merupakan lekukan pada permukaan cerebrum. Ya hampir sama ya, seperti giri dan sulci itu hampir sama, satu lengkungan, satu lekukan. Yang selanjutnya yaitu cerebrum, ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu medulla oblongata, yang ini. Seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya, fungsi dari beberapa bagian otak ini hampir sama, yaitu dapat dicek pada video sebelumnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai sistem digestoria pada kelinci. Yang pertama itu dimulai dari capomoris, makanan masuk langsung ke esofagus, lalu masuk ke dalam perut atau ventriculusnya, lalu ke liver sini. Setelah dari liver menuju ke pankreasnya, setelah dari pankreas menuju ke small intestinum, ya ini dialirkan menuju ke cecum. Dari cecum menuju ke kolon, yaitu ini. Dari kolon menuju ke rektum, lalu dikeluarkan, fesesnya akan dikeluarkan dari anus. Nih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai glandula digestori pada kelinci atau organ pencernaan tambahan pada kelinci. Pada kelinci terdapat 4 organ pencernaan tambahan, yaitu glandula salivari, hepar, vesica palea, dan pankreas. Pada glandula salivari terdapat pada rongga mulut, yaitu kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara. Terdapat bagian-bagian juga dari glandula salivari, yaitu pertama glandula parotis, terletak di belakang mandibula, di bawah
glandula sublingualis di bawah lingua, dan glandula infraorbitalis. Kelenjar saliva membasahi pakan untuk memudahkan menelan. Biasanya lebih asam daripada saliva ternak ruminansia. Yang kedua yaitu hepar. Hepar condong terletak sebelah sisi kanan. Hepar merupakan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Selain daripada itu, hepar juga menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesika palea. Yang ketiga yaitu vesika palea atau cairan empedu tadi. Yang keempat itu ada pankreas. Terdapat di antara duodenum dan descendens, menghasilkan dua macam getah atau enzim dan hormon. Enzim disalurkan melalui ductus pancreatius ke duodenum, sementara hormon disalurkan langsung ke dalam darah, tidak melalui saluran keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada kelinci, di mana ada 6 organ yang berperan dalam sistem peredaran darah tersebut. Yang pertama yaitu cor atau jantung, terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua yaitu arteri, yaitu saluran darah yang mengangkut darah kaya akan oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga itu arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah yang terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Dan yang keempat itu ada vena, yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Yang kelima itu ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang keenam itu yaitu aorta, pembuluh darah yang utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Perjalanan sirkulasi darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo, yaitu paru-paru, dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau atrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan kembali ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau atrium dexter, lalu menuju bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Selanjutnya darah yang sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo kemudian karbon dioksida atau CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut, lalu hidung menghirup O2 untuk dimasukkan kembali ke pulmo. Itulah proses yang terjadi pada sistem peredaran darah pada ternak kelinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai enzim pada proses pencernaan pada kelinci, di mana terdapat 8 enzim yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu yang pertama itu enzim petialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi sebagai mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua itu enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas, fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Yang ketiga itu enzim maltase, terdapat di usus 12 jari yang berfungsi untuk memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat itu ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung, yang berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi peptol. Yang kelima itu ada enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, yang berfungsi untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Dan yang keenam itu ada asam klorida atau HCl
biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke bersama-sama makanan. Yang ketujuh itu ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam bentuk kantong empedu, yang berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Dan yang terakhir itu ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada kelinci, yaitu dimulai dari nares. Udara masuk melalui nares, masuk ke kapum nasi. Dari kapum nasi menuju nares internus, lalu ke glotis, baru ke laring. Dari laring menuju ke trakea. Dari trakea itu tersendiri tersusun dari cincin tulang rawan. Dari trakea menuju ke bifurcatio trachealis atau persabangan dari trakea, tulang dari trakea. Selanjutnya menuju bronchus yang terdiri atas sinister dan dexter, kiri kanan. Dari bronchus menuju ke paru-paru atau pulmo, di mana pulmo itu terdapat dua, yaitu pulmo sinister. Pulmo sinister sendiri terdiri dari dua lobi, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Yang kedua itu pulmo dexter, terdiri dari tiga lobi, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius.